Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang teori dan bagaimana kita bisa menghitung filter digital dengan menggunakan software seperti Octave dan MATLAB. Nah, video ini saya akan mengajak kita masuk ke dunia aplikasi. Kita akan coba menggunakan filter digital dalam mengimplementasikan radio AM. Nah, radio AM saya akan menjelaskan di sini tentang radio AM. Jadi, misalnya saya punya sinyal di sini, sinyal audio, saya beri simbol saja SA misalnya ya. Jadi ini lagu atau misalnya omongan orang, suara dari penyiar begitu ya. Saya akan memancarkan ini di sisi pemancar. Saya akan memancarkan dengan antena. Nah, biasanya suara kita ada dalam range frekuensi yang sangat rendah. Jadi paling mungkin sampai 5 kHz. Saya sebut saja misalnya contoh di sini. Ini frekuensi ya. Range suara saya ada di 0 Hz sampai dengan katakanlah sampai dengan 3 kHz saja. Jadi ini dari 0 Hz sampai 3 kHz saja. Ini frekuensi terlalu rendah. Saya tidak bisa memberikan ke antena untuk mengharapkan dia memancar ke udara. Maka saya harus meningkatkan frekuensinya. Caranya bagaimana? Saya punya sinyal carrier di sini. Jadi saya kasih simbol SC, sinyal carrier. Sinyal carrier ini saya pakai frekuensi yang tinggi, misalnya 1 MHz. Ini saya modulasi, jadi proses ini namanya modulasi, AM modulasi. Caranya SA saya kali dengan SC. Jadi di sini SA dikali dengan SC, maka saya akan dapat sinyal yang sudah termodulasi. Bentuknya seperti ini. Jadi frekuensinya ini 1 MHz, sedangkan envelope-nya adalah sesuai sinyal suara yang saya mau kirim. Nah, karena frekuensinya sudah tinggi, sudah 1 MHz, maka dia bisa dipancarkan di udara, memancarkan ke udara sampai ke radio penerima. Nah, ini misalnya radio penerima kita. Antena kita menangkap yang ini tadi, kemudian kita harus rubah supaya kita bisa dapat suara lagi. Caranya bagaimana? Saya pakai proses namanya demodulasi. Jadi saya menghilangkan carrier-nya dengan satu proses, saya kali dengan carrier, saya low pass filter, saya akan dapat sinyal aslinya. Ini akan sama dengan SA di sini. Sehingga kalau saya masukkan ke speaker, maka saya akan mendengar suara yang di sini. Entah ini musik, lagu apa, maka saya juga akan dengar di sini. Jadi tugas Anda dalam praktikum ini adalah Anda membuat radio penerima. Jadi radio AM ini. Masalahnya adalah di satu kota itu bukan cuma hanya ada satu pemancar. Bisa jadi ada 3 pemancar. Bisa jadi ada Ubaya AM, ada Cakra AM, ada Sinar AM atau apa begitu ya. Masing-masing punya suara sendiri. Misalnya ini suara audio musik, katakanlah gitu ya. Saya kasih nama SA1, ini SA2 misalnya suara penyiar lagi memberitakan berita gitu ya. Ini SA3 misalnya ini lagi reportasi olahraga. Kemudian ini carrier-nya juga beda-beda. Jadi misalnya ini sinyal carrier 1 katakanlah 750 kHz. Yang ini carrier 2 ini katakanlah 1 MHz. Ini carrier yang ketiga katakanlah 1,5 MHz. Maka di sini akan sinyal modulasi yang pertama, sinyal modulasi yang kedua, sinyal modulasi yang ketiga. Di sini adalah lagu ditambah dengan dimodulasi dengan 750 kHz. Di sini suara penyiar dimodulasi dengan 1 MHz. Di sini ada reportasi olahraga 1,5 MHz. Nah, ini masalahnya di udara akan tercampur semua. 3 ini akan tercampur sehingga yang ditangkap oleh antena kita adalah campuran SM1 ditambah SM2 ditambah SM3. Sehingga waktu kita masuk, sebelum kita demodulasi dia untuk dapat suara, kita harus menentukan saya mau dengar pemancar yang mana. Misalnya saya mau dengar pemancar yang kedua, maka saya harus buang yang SM1 dan SM3. Demikian juga kalau saya mau dengar SM1, maka SM2 dan SM3 harus saya buang. Karena itu di sini saya harus pasang filter, yaitu band pass filter. Band pass filter ini saya atur frekuensi cut off-nya supaya saya memilih, saya mau ambil sinyal dari pemancar yang mana. Jadi nanti ketika Anda melakukan praktikum ini ada 2 filter yang Anda akan buat, yaitu Anda akan buat band pass filter dan Anda akan buat low pass filternya. Nah, tentunya Anda bertanya, band pass filter dan low pass filter ini saya harus buat di frekuensi cut off berapa? Nah, untuk itu saya akan jelaskan sedikit tentang prinsip daripada pemancar dan penerima AM khususnya dalam domain frekuensi. Jadi ini bagian pemancarnya, saya sebut ini tadi sinyal SA, sinyal audio. Nah, sinyal audio kita tadi sebut misalnya dalam domain frekuensi, yang ini domain waktu,
yang dalam domain frekuensi katakanlah dia dari 0 sampai 3 kHz. Ya, suara kita kira-kira di situ saja. Ini tidak bisa kita pancarkan karena frekuensinya terlalu rendah, maka saya modulasikan, saya kalikan dengan sinyal carrier seperti ini. Nah, carrier saya ada di 1 MHz. Kalau saya gambar di domain frekuensi, ini nolnya yang di tengah, ini 0 di tengah ya. Maka ini ada 1 MHz. Nah, dalam analisa sinyal sebenarnya kita harus lihat bahwa sebenarnya ini ada sisi negatifnya. Walaupun kita jarang gambarkan, Anda jarang lihat, tapi ini ada sisi negatif sampai minus 3 kHz. Kemudian maka di sini juga ada di sini ya. Di sini minus 1 MHz. Jadi selalu ada komplemennya di negatif. Cuma kita jarang lihat saja. Tapi dalam kepentingan ini saya harus gambar dua-duanya. Nah, sini secara time domain kita kali. Kalau perkalian dalam time domain, maka dalam frekuensi domain akan jadi konvolusi. Nah, konvolusi itu akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti ini. Jadi kalau saya punya sinyal seperti ini, saya konvolusikan dengan ini, maka garis tengah yang tadinya ada di 0 ini, 0 Hz, akan menjadi di sini. Sehingga Anda bayangkan bentuknya nanti akan jadi begini. 0 ini akan jadi ke tengah sini, 1 MHz. Ini 0 ditambah 3 kilo, ini 1 mega ditambah 3 kilo di sini. Ini 1 mega dikurangi 3 kilo. Jadi ini range-nya ini adalah 1 mega kurang 3 kilo sampai 1 mega tambah 3 kilo. Demikian juga bayangannya di negatif akan muncul juga yang sama persis. Nah, Anda lihat sekarang, sinyal yang tadi frekuensi rendah, sekarang dia sudah ada di sekitar 1 MHz. Frekuensinya sudah sangat tinggi. Karena frekuensinya sudah sangat tinggi, maka dia dapat memancar ke udara. Itu di sisi pemancar. Sekarang apa yang terjadi di sisi penerima? Saya akan gambarkan sinyal yang tadi. Jadi ini nolnya, ini 1 MHz. Ini yang minus 1 MHz. Ada plus minus 3 kilo, plus minus 3 kilo, gitu ya. Ini yang ditangkap oleh antena kita. Nah, ketika ditangkap oleh antena kita, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kembali yang ini? Karena kita ingin mendapatkan kembali yang ini, yang suara kita. Caranya bagaimana? Caranya saya kalikan lagi dengan frekuensi carrier yang sama. Sinyal carriernya saya kalikan lagi, ini 1 MHz. Jadi saya gambar lagi di sini. Nolnya ada di tengah, 1 MHz. Ini ada minus 1 MHz. Ini saya kali dengan ini. Sekali lagi, kalau kali dalam domain waktu, ini domain waktu, maka domain frekuensinya akan dikonvolusi. Kalau yang ini dikonvolusi dengan yang ini, hasilnya seperti apa? Seperti tadi saya katakan, konvolusi, maka titik tengah yang tadi di 0 akan bergeser ke sini. Jadi barang ini, yang tengahnya di 0, akan bergeser ke sini. Jadi, garis ini akan jadi di sini. Yang ini, karena 0 akan jadi 1 mega, maka 1 mega akan jadi jatuh ke 2 mega. Ini plus 3 kilo, minus 3 kilo. Kemudian yang ini, min 1 mega, akan jadi ke sini. Demikian juga yang negatif akan terjadi yang sama, nanti akan muncul bayangannya di minus 2 mega. Akan muncul seperti ini. Jadi hasil perkalian ini akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka saya sekarang dengan gampang saya akan berikan low pass filter, karena yang saya butuhkan suara saya yang ini. Yang 0 sampai 3 kilo ini yang saya butuh. Caranya bagaimana? Saya pakai warna lain saja, misalnya saya pakai warna biru, maka caranya saya buat low pass filter di sini. Ini ya. Low pass filter ini saya buat seperti itu. Cut off-nya saya bisa pasang di mana? Anda tahu di sini ini 3 kilo, kemudian ini 1 mega, ini 2 mega kurang 3 kilo. Saya bisa pasang di mana saja.
selama saya pasang lebih besar dari 3 kilo. 3 kilo, 4 kilo bisa, 5 kilo, 10 kilo bisa, sampai dekat 1 mega pun bisa. Jadi jika kita ingin berkata bahwa ingin tahu low pass filter kita ini harus cut off-nya di frekuensi berapa. Nah, itu tergantung Anda menganggap suara Anda ada di range berapa. Kalau suara kita sampai 3 kilo saja, maka cut off kita bisa pasang di 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 100 kilo masih bisa karena carrier kita ada di sini. Asal kita jangan sampai menembus 2 kali frekuensi carrier. Jadi kita pasang di berapa saja. Kalau misalnya saya menganggap bahwa suara saya, lagu saya ada sampai dengan 5 kilo, ya saya pasang di 10 kilo misalnya. Jadi terserah kita. Misalnya saya buat frekuensi cut off-nya di sini, low pass filter saya itu ada di katakanlah 5 kHz. Oke, Anda bisa bereksperimen dengan ini sampai berapa frekuensi cut off yang bisa dipasang yang suaranya akan baik. Itu tentang low pass filter. Nah, tadi saya katakan bahwa di sini Anda juga harus buat band pass filter. Karena ada lebih dari satu channel pemancar yang masuk. Bagaimana menentukan cut off dari band pass filter ini? Jadi misalnya tadi ada pemancar lain di sini, carrier-nya ada di 750 kHz. Kemudian ada pemancar lain lagi di sini, carrier-nya ada di 1,5 MHz. Maka Anda mau ambil carrier yang mana? Misalnya kita mau ambil carrier yang warna merah ini, maka band pass filter yang saya buat, jadi saya harus buat band pass filter seperti itu, maka frekuensi cut off-nya harus ada di sekitar sini. Jadi tengah-tengahnya ada di 1 MHz, kurang 3 kilo, tambah 3 kilo. Jadi 1 MHz kurang 3 kilo, tambah 3 kilo. Itu kalau 3 kilo. Kalau kita mau buat 5 kilo, maka 1 MHz kurang 5 kilo, tambah 5 kilo. Itulah band pass filter yang saya pasang, supaya cuma channel ini saja yang lewat untuk didemodulasi. Jadi itulah caranya Anda tentukan cut off dari band pass F1 dan F2-nya dan cut off dari low pass filter. Dan saya akan tunjukkan dengan menggunakan Octave. Anda bisa menggunakan MATLAB atau program yang lain. Di file Anda punya 4, kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4 semua dalam WAV. Ini adalah seolah-olah sinyal yang ditangkap oleh antena kita di kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Masing-masing kota ada 3 pemancar di dalamnya. Jadi misalnya ini adalah contoh saya dari kota 2, gitu ya. Kota 2, maka antena saya sudah menangkap sinyal di kota 2. Jadi ini di sini ya saya sebut S. S-nya itu adalah di kota 2. Nah, ini kalau kita dengarkan akan sulit Anda dengar. Seharusnya tidak bisa dengar kalau frekuensi carrier-nya sangat tinggi. Ini kebetulan frekuensi carrier-nya tidak terlalu tinggi sehingga kita masih bisa dengar, tapi kita tidak bisa dengar dengan jelas karena ada 3 pemancar yang tercampur di situ sekaligus. Nah, sekarang saya ingin memisahkan pemancar-pemancar itu. Misalnya saya coba lihat frekuensi domainnya seperti apa. Jadi saya FFT dia, kemudian saya coba plot. Nah, Anda lihat ini hasilnya. Sekali lagi, kalau kita FFT kan ada mirror, kanan dan kiri. Kita lihat cuma sebelah kiri saja. Kita lihat ada 3 kumpulan. Ini 3 kumpulan dari 3 pemancar. Jadi ini pemancar pertama, pemancar kedua, pemancar ketiga. Nah, ini karena kebutuhan aplikasi ini, simulasi ini, maka saya membuat frekuensi carrier-nya tidak terlalu tinggi, bukan megahertz. Ini cuma dalam range kilohertz saja. Tapi dalam kenyataannya, kalau dalam AM sesungguhnya ada dalam ratusan kilohertz sampai dengan megahertz. Nah, sekarang misalnya kita mau ambil radio yang mana? Katakanlah saya mau ambil radio yang kedua. Saya akan coba zoom di sini. Ya, inilah channel yang kedua. Carrier-nya ada di yang tengah-tengah ini. Saya zoom lagi. Ini adalah carrier-nya. Kita mau lihat carrier-nya berapa? 30094. Saya mau tahu berapa frekuensinya, berarti 30094 dibagi jumlah titiknya 221184. 221184 dikali dengan Fs. Saya dapat 6 kHz. Berarti sinyal carrier-nya ada di 6 kHz. Jadi carrier-nya ini ada di 6 kHz. Kemudian di range-nya sampai dengan berapa? Dari sini sampai berapa? Ke sini sampai berapa? Oke, saya coba
naik ke sini, katakanlah saya mau potong di ini 3.500, 4.000, 3.700 misalnya ya. 3.700, bukan 3.700 ya. 37.000. Oke, berarti 37.000 itu ada di 7.300, katakanlah 7.500 Hz. 7.500 Hz, jadi ya 6 kilo sampai 7.500, turunnya juga 1.500 ke bawah. Jadi, kembali ke sini, maka saya akan buat filter band pass di sini 7.500 Hz. Yang di sini 6 kilo kurang 1.500 berarti 4.500 Hz. Itu band pass filter saya yang akan saya buat. Kemudian yang di sini saya akan buat, ya karena tadi saya buat aja sekitar 5 kHz gitu ya. Oke, ini akan saya buat filter-filternya. Di modul praktikum Anda sudah diberikan seperti ini. Jadi ini untuk baca, misalnya kita baca kota 2, kemudian kita buat filter band pass-nya. Tadi band pass-nya katakanlah saya buat orde 4 gitu ya. Cut off-nya ada di 4.500 bagi Fs per 2. Anda sudah tahu kenapa bagi Fs per 2. Kemudian ada di 7.500 ya. 7.500 bagi Fs per 2. Itu titik cut off-nya. Kemudian ya, saya tidak tulis apa-apa, maka dia anggap ini sebagai band pass. Saya filter dia. Ini setelah filternya dari saya filter, maka saya sudah dapat SM2. Ini bukan SM1, SM2 karena saya ambil pemancar yang kedua. Jadi di sini saya filter ini S, ini yang modulasi 2. Jadi sini nanti jadi SM2. Kemudian saya akan kali dengan carrier-nya. Ini SM2. Sekarang saya harus buat sinyal carrier-nya. Tadi carrier kita, frekuensi carrier-nya adalah 6 kHz. Maka saya buat di sini 6 kilo. Kemudian saya harus buat T. T-nya berapa? T-nya saya mulai dari 1 sampai panjangnya sinyal tadi dibagi frekuensi sampling dengan jaraknya frekuensi sampling. Jadi Anda ikut saja T ini, Anda coba pelajari, saya sudah pernah ajarkan tentang cara buatnya sehingga Anda sudah tahu ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kalikan. Jadi SM2 dikali SC. Ini SM2 dikali SC, output di sini saya sebut sebagai S, gitu ya. SM2 kali SC jadi S. Kemudian S ini saya harus lewatkan ke low pass filter. S ini saya harus lewatkan low pass filter. Misalnya saya low pass filternya di 5 kHz. Maka saya buat orde berapa? Katakanlah saya buat misalnya orde 4 5 kHz. Berarti 5.000 dibagi Fs per 2. Karena low pass filter saya tidak perlu tulis apa-apa, by default sudah low pass filter. Kemudian saya filterkan. Setelah saya filterkan, saya dapat sinyalnya, saya akan coba dengar SA-nya. Jadi outputnya seperti apa. Saya akan coba jalankan. Ini masih ada yang harus saya perbaiki. Ini S harusnya, bukan S2. Oke, saya coba jalankan. You know what I am? I'm your worst nightmare, man. That's what I am. I'm a nigga with a bad. Ya, saya yakin Anda sudah bisa dengar suaranya seperti suara dari radio. Walaupun masih kurang jelas, Anda akan mengatur lagi parameter-parameter filter yang ada ini supaya Anda bisa mendapat suara yang lebih jelas. Jadi tugas Anda adalah Anda harus membuat filter band pass, Anda tentukan F1 dan F2, dan buat filter low pass, Anda tentukan cut off-nya. Untuk Anda bisa ambil channel 1, pemancar kedua, pemancar 1 atau pemancar ketiga dari kota pertama, dari kota kedua, dari kota ketiga, dari kota keempat. Itulah tugas Anda dalam praktikum ini.